Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang dengan atas rahmatnya kita bisa berkumpul kembali, bersilaturahmi dalam kajian rutin Asmaul Husna, insya Allah yang diadakan oleh LTQ Abatasa atau Lembaga Tahsin Tahfiz Metode Abatasa. Insya Allah pada kajian pada hari ini kita melanjutkan dari kajian Asmaul Husna yang sebelumnya. Pada hari ini materi kajian kita yaitu Asmaul Husna As-Salam. As-Salam artinya yaitu Allah yang Maha Sejahtera dan Allah yang Maha Pemberi Keselamatan. Dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, demi zat yang diriku dalam genggamannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang akan membuat kalian saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kata-kata indah yang senantiasa diucapkan oleh segenap hamba Allah dari masa ke masa, sejak 15 abad lalu. Entah sudah berapa kali kita mengucapkan kalimat agung ini, namun yang pasti dalam sehari semalam tidak kurang dari 10 kali kita mengucapkannya, yaitu 2 kali saat mengakhiri sholat fardu. Jumlah ini akan bertambah ketika kita melakukan sholat sunnah, saat bertemu dengan saudara, saat membuka acara, saat bertemu, semuanya diawali ucapan salam. Dalam hadis Rasulullah SAW ini, beliau sangat mengistimewakan kalimat keselamatan ini. Betapa tidak di dalamnya ini terdapat salah satu asma Allah, yaitu As-Salam, yang berarti Allah Maha Sejahtera. Allah Ta'ala Maha berkuasa untuk mencurahkan rahmatnya dan kesejahteraannya kepada semua makhluknya. Berdasarkan hal ini, kalimat salam bukan sekedar ucapan tanpa makna. Kalimat salam adalah cerminan doa. Orang yang mengucapkannya dituntut untuk menyebarkan kedamaian dan kesejahteraan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, selain meyakini bahwa Allah lah sumber kedamaian dan kesejahteraan tersebut. Ya, jadi dalam Islam itu sangat istimewa ya. Jadi kalimat salam saat kita sholat ya, itu adalah bentuk doa keselamatan. Kemudian juga ketika kita bertemu saudara ya, bertemu teman atau bertemu orang yang belum kita kenal sekalipun ya, ketika kita menyapa, kita sapa dengan kalimat salam, yaitu Assalamualaikum. Dan di sini isinya adalah doa ya, bukan sekedar ucapan kalimat salam. Kalau di luar Islam ya, kebanyakan ketika bertemu dengan orang lain kita mengucapkan salam, yaitu bisa selamat pagi atau selamat siang ya, selamat malam, selamat sore ya. Nah, di situ hanya kalimat sapaan saja, kalimat salam. Tapi kalau dalam Islam ya, ucapan salamnya itu adalah doa, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan kesejahteraan, juga rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kalian. Nah, di situ dalam kalimat salam di dalam Islam itu adalah kalimat doa, di mana ada asma Allah, yaitu As-Salam ya. Kita mendoakan orang lain agar senantiasa diberikan keselamatan ya, kesejahteraan, bahkan keberkahan di setiap langkah saudara kita, di mana ketika kita mendoakan orang lain, maka doa tersebut akan kembali kepada diri kita gitu ya. Ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka kebaikan yang kita doakan untuk orang lain itu pun akan kembali kepada diri kita. Ketika kita mendoakan keselamatan untuk orang lain ya, ketika kita bertemu dengan saudara kita, bertemu dengan teman ya, kita mengucapkan salam, Assalamualaikum, semoga engkau senantiasa diberikan keselamatan, maka doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut akan kembali kepada kita ya, berupa keselamatan
tersebut akan kembali kepada kita. Maka itulah istimewanya dari kalimat salam yang kita ucapkan setiap harinya. Ya, karena di situ ada Asmaul Husna ya, yaitu Assalam, ya, yang artinya Allah Maha sejahtera. Allah sebagai Assalam. Nah, sebagai salah satu sifat Allah, Assalam terungkap dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 22 yang artinya dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih Ar-Rahman, lagi Maha Penyayang Ar-Rahim. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Maha Penguasa Al-Malik, yang Maha Suci Al-Qudus, yang Maha Sejahtera, yaitu Assalam. Allah sebagai Assalam memiliki makna Dia terhindar dari segala kekurangan dan dari segala aib atau kejelekan, juga dari kepunahan, kematian yang biasa dialami makhluknya. Nah, karena adanya sifat Assalamnya, Allah Ta'ala menganugerahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada semua makhluk, dan secara khusus menyelamatkan orang-orang beriman dari siksa neraka. Nah, dari asma Allah Assalam ini ya, memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala terhindar dari segala kekurangan, dari segala aib, kejelekan, juga dari kepunahan, kematian yang biasa dialami makhluknya. Nah, berbeda dengan kita sebagai makhluk yang memiliki banyak keterbatasan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki kesempurnaan ya, dengan segala Asmaul Husna-nya, dengan segala nama-namanya yang sempurna. Allah Maha Al-Alim, Maha mengetahui segala ilmu yang ada di langit dan di bumi, sedangkan kita makhluknya ya, itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu ilmunya luas ya, sedangkan kita sebagai manusia itu penuh keterbatasan ya. Allah Maha melihat ya, Maha melihat dengan segala kesempurnaannya ya, sedangkan kita manusia ya melihat dengan keterbatasan ya. Kalau Allah melihat dengan kesempurnaannya, tidak ada batasan yang zahir maupun yang batin ya, sedangkan kita sebagai manusia ya melihat itu hanya terbatas yang zahir saja gitu ya, dan kita tidak bisa melihat yang batin gitu ya. Jadi kalau Allah itu tidak terbatas yang lahir, baik yang lahir maupun yang batin, yang zahir maupun yang batin bisa terlihat yang sekecil apapun ya oleh penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kita penglihatan kita terbatas ya. Kemudian Allah Al-Qawi ya, jadi Allah Maha Sempurna. Kekuatan Allah itu sangat sempurna dibandingkan dengan kita manusia ya. Kekuatannya itu terbatas ya. Seberapapun kuatnya kita manusia, tetap kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sedangkan Allah kekuatannya itu tidak terbatas ya. Kita sebagai manusia, contohnya secara fisik saja ya, itu mungkin kalau dari masa muda gitu, atau di masa remaja ya, atau di masa di usia sampai 40-50 mungkin masih kuat gitu ya secara fisik. Tapi di atas itu secara fisik kita mulai melemah gitu. Nah, itulah bentuk keterbatasan kekuatan kita sebagai manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatannya itu maha sempurna ya. Jadi itu dari Asmaul Husna Al-Qawi ya. Jadi maha sempurna kekuatannya ya. Belum lagi Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Allah sempurna dalam kasih sayangnya ya. Kalau kita sebagai manusia mungkin memberi kasih sayang itu kadang setengah-setengah ya. Jadi melihat orangnya, kalau misalnya orangnya baik, kita berikan kebaikan juga, kita berikan kasih sayang juga. Tapi kalau misalnya orangnya itu mungkin di mata kita mungkin kurang baik, atau kita kurang menyukai orang tersebut, mungkin di dalam hati kita ya tidak sepenuhnya memberikan kasih sayang itu gitu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang apakah hamba ini baik atau berbuat baik ataupun kurang baik ya, tapi rahmat Allah itu ya meliputi seluruh makhluknya ya. Nah,
Adapun Ar-Rahim ya itu sifat kesempurnaan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman ya. Kelak di akhirat ya Allah memberikan balasannya berupa kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman dengan sempurna gitu. Nah, adapun kalau Ar-Rahman itu ya kesempurnaan kasih sayang Allah ya diberikan kepada seluruh makhluknya, sedangkan Ar-Rahim ya itu kesempurnaan sayangnya Allah diberikan kepada orang-orang yang beriman ya. Kelak di akhirat Allah sempurnakan balasan bagi orang-orang yang beriman. Nah, itulah kesempurnaan Allah ya. Kalau kita ya sebagai manusia itu banyak keterbatasan ya. Kemudian Allah itu maha sempurna ya dari segala sisinya ya. Dari Ar-Razzaq ya, Allah itu memberikan rezeki kepada kita sebagai manusia itu ya dengan sempurna ya. Bahkan sebelum ajal manusia itu selesai ya, Allah itu menyempurnakan rezeki dari setiap manusia ya, bahkan sampai ajalnya menjemputnya gitu. Nah, itulah kesempurnaan Allah dari Ar-Razzaq gitu ya. Sedangkan kita sebagai makhluknya ya membutuhkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bukan dari hasil usaha kita ya. Kita mendapatkan rezeki itu bukan dari hasil kerja keras kita ya, bukan dari karena kepintaran kita. Adapun rezeki yang kita dapatkan itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi jangan sampai rezeki yang Allah berikan kepada kita malah menjadikan kita menjadi sombong, tapi jadikanlah kita menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang bersyukur, sehingga ketika kita bersyukur ya maka Allah tambah lagi rezekinya ya. Ketika kita bersyukur Allah tambah lagi rezekinya dan terus seperti itu ya. Disitulah kesempurnaan Allah yang memberikan rezeki kepada makhluknya, sedangkan kita sebagai makhluk yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala yang maha pemberi rezeki ya. Kemudian karena adanya sifat asalam dari sifat Asmaul Husna Allah, nama-nama Allah yang indah ini ya, Allah Ta'ala menganugerahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada semua makhluknya dan secara khusus menyelamatkan orang beriman dari siksa neraka ya. Inilah bahwa Allah sebagai asalam ya maha sempurna dari segala kekurangan, segala aib, bahkan kepunahan gitu ya. Jadi kalau kita sebagai manusia itu memiliki banyak aib ya, banyak dosa ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu ya terhindar ya dari segala aib ya, dari segala kejelekan ya, apalagi kepunahan gitu ya. Sedangkan kita setiap makhluknya pasti akan merasakan mati ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu ya terhindar ya dari kepunahan gitu ya. Allah itu maha abadi, kekal abadi ya. Itulah bentuk kesempurnaan dari Asmaul Husna Asalam ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini ya sebagai asalam terhindar dari segala kekurangan ya, berbeda dengan kita sebagai makhluknya yang penuh kekurangan, bahkan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi ya. Dari mulai kita lahir ya, Allah yang memelihara kita ya melalui kasih sayang orang tua kita ya, kemudian Allah yang memelihara kita, memberi makan kita ya, kemudian Allah yang memelihara kita, memberikan segala kebutuhan-kebutuhan kita ya. Allah juga yang memberikan kita ilmu, yang memberikan kita tenaga, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita pertolongan, yang memberikan kita keselamatan, yang memberikan kita perlindungan gitu ya. Tanpa Allah Subhanahu wa taala maka kita adalah makhluk yang lemah, tidak berdaya ya. Sedangkan Allah maha sempurna ya. Dari segala baik dari zatnya, zat Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna, kemudian dari sifat-sifatnya maha sempurna ya, kemudian dari perbuatannya juga maha sempurna, terhindar dari segala kekurangan, dari segala aib, bahkan dari kepunahan. Sedangkan kita makhluknya pasti suatu saat akan merasakan yang namanya mati gitu ya, karena kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi dari sini kita mengenal bahwa zat Allah itu zat yang maha sempurna ya. Sedangkan kita makhluknya sangat lemah, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Laleh Bakhtiar dalam bukunya Meneladani Akhlak Allah melalui Asmaul Husna mengungkapkan sebagai sifat aktif, Assalam adalah pemberi kedamaian dan keselamatan pada awal penciptaan dan pada hari kebangkitan. Mengucapkan Assalamualaikum kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk pula perwujudan dari Assalam. Ya. Jadi di sini ya, di dalam buku Laleh Bakhtiar yang di mana bukunya berjudul Meneladani Akhlak Allah melalui Asmaul Husna mengungkapkan sebagai sifat aktif Assalam adalah pemberi kedamaian dan keselamatan. Jadi ya di sini kita membutuhkan kedamaian dan keselamatan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sang pemilik kedamaian dan keselamatan, ya, baik di dunia maupun di akhirat gitu. Nah, kebanyakan kita ya mencari kebahagiaan gitu ya, mencari kesuksesan ya di dunia ini, tapi juga banyak juga manusia yang lupa mencari kedamaian dan keselamatan gitu ya. Ya, dari berbagai kisah-kisah ya kita bisa melihat banyak orang-orang yang sukses ya, tapi dari jiwanya itu merasa tidak ada kedamaian dan kebahagiaan gitu ya. Mungkin mereka memiliki harta yang berlimpah ya, mungkin mereka memiliki ketenaran ya, atau memiliki rumah di mana-mana ya, hartanya berlimpah di mana-mana. Nah, tapi banyak yang tidak merasakan kedamaian. Nah, jadi ada yang salah ya dari persepsi kebanyakan manusia gitu ya. Kebanyakan manusia mengira bahwa dengan memiliki harta yang banyak ya, dia akan memperoleh kedamaian gitu ya, atau keselamatan atau kebahagiaan. Tapi ternyata ya setelah kekayaan itu didapatkan ya, ternyata dia tidak bahagia ya. Dia merasa saya sudah sukses tapi kenapa saya tidak bahagia gitu. Karena dia menyandarkan kebahagiaan, kedamaian dan keselamatannya itu pada hartanya gitu ya. Bahkan sampai menghalalkan segala cara ya untuk mendapatkan harta yang banyak gitu ya, untuk mendapatkan kekayaan ya, untuk mendapatkan popularitas ya, menghalalkan segala cara karena mengira bahwa kekayaan ya, popularitas ya, harta yang berlimpah, dari situlah sumber keselamatan dan kedamaian dan kebahagiaannya. Ya, ternyata banyak juga ya yang mengira dengan mendapat kekayaan ya dia akan bahagia. Contohnya banyak ya, mungkin dari kalangan artis gitu ya. Kok saya sudah mendapatkan kekayaan tapi ujung-ujungnya ya mungkin menggunakan obat-obat terlarang ya untuk memperoleh kebahagiaan. Bukan hanya di kalangan artis saja ya, banyak ya berbagai kalangan ya yang mencari kebahagiaan mungkin dari minum-minuman keras atau obat-obatan terlarang ya. Padahal dari segi hartanya dia punya gitu ya, dari segi popularitas juga punya gitu, tapi ternyata popularitas atau harta tersebut tidak membawa kebahagiaan dan keselamatan gitu ya kepada dirinya ya, sehingga terjerumus pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dia mengira dengan mengalihkan ke minuman keras atau obat-obat terlarang dia mendapat kebahagiaan ya, padahal hanya sesaat gitu ya. Ternyata yang dia dapatkan ya kebahagiaan, ketenangan hanya sesaat gitu ya, malah bukannya membawa kepada keselamatan ya, malah merusak dirinya sendiri gitu ya. Nah, ini kan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia tidak mendapatkan kebahagiaan padahal dia punya segalanya, punya kekayaan, punya popularitas, jabatan juga punya gitu ya. Tapi dia mencari kebahagiaan pada hal-hal yang
dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dia tidak memahami bahwa Allah lah sumber kedamaian, Allah lah sumber keselamatan ya. Allah lah sumber kesejahteraan ya pada dirinya maupun pada keluarganya, di dunia maupun di akhiratnya gitu ya. Sehingga dia lupa ya mengejar Allah Subhanahu wa taala. Yang dikejar itu ya dunia tadi, ya jabatan, ya popularitas, ya harta, kekayaan gitu ya. Ternyata setelah itu didapatkan kok tidak bahagia gitu. Bahkan mencari kebahagiaan pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang bukannya mendapatkan kebahagiaan malah terjerumus pada hal-hal yang merusak dirinya sendiri gitu. Nah dari sini ya kita memahami bahwa Allah lah sumber keselamatan, sumber kesejahteraan, sumber kedamaian. Maka ya mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, keselamatan dan kedamaian gitu ya. Bukan pada hal-hal yang sifatnya duniawi dan sementara ya. Karena jika kita menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang sifatnya materi ya, tentu saja kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan atau kedamaian itu. Karena kedamaian, kebahagiaan, keselamatan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mendekatlah kita ya kepada Allah dengan memperbanyak ibadah ya, memperbanyak zikir, sholawat ya, memperbanyak membaca Al-Quran ya. Itulah banyak ya ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan ya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah ya, sebagai sumber ketenangan, sumber keselamatan, sumber kedamaian, kesejahteraan ya. Maka mintalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita bukan hanya di dunia saja ya mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kesejahteraan ya, keselamatan, tapi juga kebahagiaan dunia akhirat, bahkan lahir dan batin gitu ya. Jadi kita berharapnya ya bukan hanya sekedar mendapatkan kebahagiaan lahir saja, tapi juga kebahagiaan batin juga ya. Kemudian dengan demikian ya, dalam nama As-Salam terkandung makna bahwa Allah lah sumber kedamaian, sumber yang senantiasa mencairkan air kedamaian yang bisa diambil sepuasnya. Siapapun yang meminumnya niscaya akan merasakan kesegaran dan kebahagiaan yang hakiki. Mungkin kita bisa belajar dari kisah Nabi Ibrahim ya, ketika beliau sedang mencari Tuhan ya. Nah pada saat itu ya, ketika Nabi Ibrahim melihat bintang ya, melihat bintang-bintang di langit, Nabi Ibrahim mengira bahwa bintang-bintang itu adalah Tuhan ya. Ternyata ketika bintang-bintang itu tenggelam ya, lenyap ya, maka Nabi Ibrahim pun ya mencari lagi ya, tidak mau ya kalau Tuhan itu kok lenyap gitu ya, maka mencari Tuhan lagi ya. Ketika ada bulan ya, oh mungkin ini Tuhanku gitu ya. Ternyata saat bulan itu tenggelam ya, ternyata oh bukan ini Tuhanku gitu ya, karena aku tidak mau Tuhan itu bisa lenyap gitu ya. Nah ketika melihat matahari, oh mungkin ini Tuhanku gitu ya. Nah ternyata matahari pun sama ya, lenyap ya. Ternyata bukan matahari ya, Tuhan dari Nabi Ibrahim ini gitu ya. Nah seperti itulah kisah ya, kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim bagaimana mencari Tuhan ya, sama seperti kita ya, menjalani kehidupan ya, yang mungkin selama ini kita mencari keselamatan atau mencari kedamaian ya, mungkin adanya di harta gitu ya. Ternyata setelah kita mendapatkan harta, kita tidak mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, keselamatan ya. Setelah harta didapatkan, tidak mendapat kebahagiaan, dia mencari lagi mungkin dari popularitas gitu ya. Setelah popularitas didapatkan, ternyata tidak bahagia juga, tidak tenang juga, tidak damai juga gitu ya. Nah kemudian mencari lagi ya, di mana sih sumber kebahagiaan, mungkin dari jabatan ya. Setelah jabatan didapatkan, ternyata tidak bahagia juga, tidak tenang juga, tidak damai juga ya. Nah ternyata sumber dari kedamaian, kebahagiaan, keselamatan itu adanya di zat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah karena itulah ya pentingnya kita
belajar mengenal Asmaul Husna, belajar mengenal nama-nama Allah yang indah, ya, belajar mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, belajar mengenal perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kita mengenal siapa Tuhan kita, ya, sebagai sumber kedamaian, sumber keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga kita tidak tersesat, ya, di dunia ini, ya, apalagi nanti di akhirat, ya. Kesempatan kita ada selama masih diberikan nafas, selama masih diberikan hidup, ya, kita manfaatkan, kita pergunakan untuk mengenal siapa Tuhan kita, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai, ya, setelah kita mencari ke sana ke sini, ya, ternyata kebahagiaan itu tidak ada di materi, ya. Kemudian kita mencari kebahagiaan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, malah terjerumus pada maksiat, malah semakin jauh dari Allah, ya. Nah, dari situlah, ya, kita mulai saat ini, ya, mulai kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai zat sumber kebahagiaan, sumber kedamaian, sumber keselamatan dan sumber kesejahteraan, ya. Nah, jadi ketika kita sudah memahami bahwa Allah sebagai sumber kebahagiaan, sumber keselamatan, kedamaian, ya. Kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, ya, salat, kemudian memperbanyak zikir, ya, memperbanyak taubat, mohon ampun kepada Allah, ya. Kemudian memperbanyak membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian memperbanyak zikir, ya. Zikir-zikir banyak sekali, ya, zikir-zikir yang bisa kita amalkan, ya, baik itu ketika sholat maupun ketika kita memiliki waktu luang, ya, sebanyak-banyaknya kita mengingat Allah agar kita mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, ya. Nah, kemudian perbanyak juga membaca sholawat, ya. Nah, setelah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kedamaian, ya, kemudian kita menjadi pribadi yang tenang, yang damai, yang penuh kesejahteraan, ya. Kemudian kita jadikan pribadi kita juga sebagai pribadi yang bisa memberikan kedamaian itu kepada orang lain, ya. Bahkan kalau bisa juga membimbing orang lain, ya, agar mendapatkan kedamaian, kebahagiaan yang sudah kita rasakan juga, gitu, ya. Menyayangi sesama sejatinya adalah cara paling tepat untuk mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah, ya, cintai dan kasihi makhluknya. Dengan demikian ungkapan seorang ulama, maka pantas apabila Rasulullah SAW yang mulia senantiasa menekankan para penyayang akan dirahmati oleh Zat yang Maha Penyayang, Ar-Rahman. Maka sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit Allah Ta'ala akan menyayangimu. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi. Ya, beliau pun berpesan, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahmi, dan sholatlah pada waktu malam. Ketika orang-orang terlelap tidur, niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat dan sejahtera. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis ini yang dijelaskan bahwa agar kita mendapatkan cinta dan kasih sayang dan salam keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sebarkanlah salam itu, sebarkanlah kasih sayang itu, ya. Jadi ketika kita mulai dari menyayangi diri kita sendiri, ya, kemudian kita sebarkan kasih sayang itu kepada orang tua kita, kepada kakak adik kita, ya, kepada suami kita, anak-anak kita, kepada keluarga besar kita, kepada saudara-saudara kita, ya, kepada tetangga kita, ya. Maka ketika kita memberikan kasih sayang itu kepada orang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala pun, ya, akan lebih memberikan kasih sayang itu lebih banyak lagi, ya. Akan mencurahkan kasih sayang lebih banyak lagi kepada kita, ya. Karena di sini, ya, dijelaskan bahwa di hadis Abu Daud tadi, ya, sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Jadi kalau kita ingin disayangi oleh Allah, yang diberikan keselamatan, kedamaian, maka kita mulai dari diri kita dulu, ya, berikan kasih sayang, kedamaian itu dari dalam diri kita, ya.
kita berikan kepada orang lain, ya, maka Allah akan mencurahkan, ya, semakin mencurahkan kasih sayang, keselamatan untuk kita, ya. Kemudian meneladani asma Allah as-Salam. Apabila ingin meneladani asma Allah as-Salam, kita dituntut untuk menjadikan salam kedamaian sebagai prinsip utama dalam hidup. Maka kita wajib menyiapkan diri untuk menjadi sumber kedamaian bagi orang lain. Siapapun yang bersama kita, yang dekat dengan kita, yang berinteraksi dengan kita, mereka selayaknya merasakan kedamaian. Al-Quran memandu kita, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Ya. Jadi meneladani Asmaul Husna as-Salam ini, ya, yaitu dengan cara kita menjadikan diri kita, ya, sumber kedamaian bagi orang lain. Jadi siapapun yang bersama kita, ya, harus merasakan kedamaian, ya, keselamatan, ya. Jangan sampai orang itu, ya, tidak mau berteman dengan kita, ya, karena mungkin dari lisan kita, ya, mungkin sering menyakiti orang lain, ya, atau mata kita mungkin memandang rendah orang lain, atau sikap kita, ya, yang mungkin menyakiti orang lain, apalagi melukai orang lain, gitu. Nah, jadilah kita sumber kedamaian dan keselamatan, ya, bagi siapapun orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya. Itulah cara meneladani Asmaul Husna as-Salam, ya. Bagaimana kita menjadi pribadi yang memberikan ketenangan, kedamaian, ya. Jika kita seorang ibu, bagaimana kita memberikan ketenangan, kedamaian, ya, keselamatan bagi anak-anak kita, ya. Jadi anak-anak kita pun merasa nyaman, ya, tenang dengan kita, ya. Kemudian jika kita sebagai seorang istri, jadilah seorang istri yang bisa memberikan kedamaian, ketenangan, ya, bagi suami, gitu, ya. Atau sebagai anak, ya, bagaimana kita menjadi anak yang bisa memberikan kedamaian, ketenangan bagi orang tua, ya. Atau sebagai teman, ya, kita juga memberikan ketenangan bagi sesama kita, teman-teman kita, ya, memberikan kedamaian, ya. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita itu malah menghindari kita karena tadi, ya, khawatir dengan lisan kita, ya, atau dengan sikap kita, ya. Banyak yang jangan sampai banyak yang menghindari, gitu, ya. Nah, karena itu, ya, mulailah dari sekarang kita sibuk memperbaiki diri kita sendiri, ya. Jadi tidak ada waktu bagi kita, ya, untuk menyakiti orang lain, ya. Entah itu mungkin fitnah, gibah, ya. Naudzubillah, ya. Jangan sampai orang itu tersakiti dengan lisan kita, ya. Nah, jadi di sini kita harus menjaga lisan kita, lebih baik berkata baik atau diam, ya, daripada orang di sekitar kita tersakiti dengan lisan kita, karena lidah itu tidak bertulang, ya. Sangat mudah sekali kita mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Tapi ketika kata-kata terlontar dan orang lain tersakiti, ya, mungkin bisa saja orang tersebut sudah memaafkan, tapi lukanya kan masih ada, gitu, ya. Nah, disitulah, ya, praktek as-Salam, ya, bagaimana kita menjaga lisan kita jangan sampai menyakiti orang lain. Jadi kita sibuk saja memperbaiki diri kita, ya, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki lisan kita, ya, sehingga kita menjadi pribadi yang tenang, yang damai, ya, sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian setelah kita menjadi pribadi yang tenang, yang damai, kita juga menebarkan kedamaian, keselamatan, ya, kebahagiaan bagi orang lain, gitu, ya. Sehingga orang lain itu terhindar dari pribadi kita yang tidak menyenangkan. Nah, itulah praktek dari as-Salam, ya. Kemudian tips meneladani Asmaul Husna as-Salam ini, yang pertama, Allah as-Salam adalah pemberi
kedamaian dan keselamatan, maka berlindunglah kepadanya dari segala keburukan, kesusahan, bala, bencana. Lalu berserah dirilah secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha sempurna, yang maha suci ya dari segala kekurangan, dari segala aib, bahkan sempurna dari kepunahan ya. Allah itu zat yang maha sempurna ya. Segala sifatnya sempurna ya, nama-namanya yang indah sempurna ya, segala perbuatannya sempurna. Sedangkan kita makhluknya yang lemah membutuhkan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagai zat Allah sebagai zat as-salam ya, yang maha pemberi kedamaian dan keselamatan, maka kita sebagai hambanya yang lemah mohonlah perlindungan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, dari segala kesusahan, bencana ya. Dan berserah dirilah secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak berdaya ya jika ada misalnya jika ada penyakit ya, kita tidak berdaya menghindarinya ya. Kalau misalnya memang Allah berkehendak seseorang itu terkena penyakit ya, maka tidak bisa menghindarinya gitu ya. Karena itulah mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mohon keselamatan ya. Adapun kalau misalnya ada musibah juga manusia itu tidak berdaya ya, ataupun ada orang-orang yang akan berbuat jahat kepada kita ya, kita juga tidak berdaya ya. Hanya Allah yang bisa menolong kita, yang bisa memberikan keselamatan untuk kita, yang bisa melindungi kita. Karena itulah mohon perlindungan, pertolongan ya, mohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, zat yang maha memberi keselamatan, zat yang maha memberi kedamaian, zat yang maha memberi kebahagiaan ya, dan kesejahteraan. Lalu berserah dirilah secara total kepada Allah Subhanahu wa taala ya, menggantungkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi tenang ya, karena kita bergantung kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna ya. Kemudian budayakan mengucapkan salam kepada saudara kita ya, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, karena di dalam ucapan salam assalamualaikum itu adalah bentuk doa ya, doa kita kepada sesama kita ya, kepada saudara kita. Dimana ketika kita mendoakan kepada saudara kita keselamatan ya, maka doa tersebut akan kembali kepada kita ya, berupa keselamatan juga yang akan kita dapatkan ya. Karena ketika kita berdoa kebaikan untuk orang lain ya, malaikat pun mendoakan hal yang sama untuk kita ya, untukmu juga doa yang sama ya, ketika kita mengucapkan salam ya, dimana di situ ada asmaul husna as-salam ya, Allah yang maha memberi keselamatan, dan kita mendoakan keselamatan untuk orang lain, maka doa kebaikan itu pun akan kembali kepada diri kita ya. Maka perbanyaklah mengucapkan salam ya ketika kita bertemu dengan saudara kita ya. Selain kita mendapatkan kebaikan juga dari ucapan salam, maka doa kebaikan keselamatan akan kembali kepada kita juga menjadi pahala ya. Jadi bukan sekedar ucapan salam biasa, bukan sekedar ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tapi di dalam salam itu karena ada asmaul husna as-salam ya, ada doa keselamatan untuk saudara kita ya, maka ketika kita mendoakan keselamatan untuk saudara kita ya, kita pun akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena doa yang kita berikan untuk orang lain akan kembali kepada kita ya. Kemudian tidak hanya sekedar ucapan, perbuatan, perkataan, dan tindak tanduk kita pun harus melahirkan salam kedamaian bagi orang di sekitar kita ya. Jadi jangan sampai ya kehadiran kita itu ya malah takut menyakiti orang-orang yang di sekitar kita ya, mungkin lisan kita, mungkin perbuatan kita, tindak tanduk kita ya, jangan sampai menyakiti orang lain ya. Kalau bisa kita menjadi sumber kedamaian itu ya, menjadikan sumber kedamaian, kemudian juga memberikan kedamaian bagi orang lain di sekitar kita ya, sehingga orang lain pun ya merasa tenang, merasa damai ya, tidak merasa takut ya dengan kehadiran kita gitu ya, tapi merasa kedamaian ya, karena kita sudah menjadi sumber kedamaian tersebut gitu ya, dari kita memahami
makna Asmaul Husna As-Salam, ya, Allah yang Maha Pemberi Kedamaian. Ya, kita sudah meresapinya, ya, kemudian kita perbanyak ibadah, ya, mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, perbanyak sholat, ya, kemudian perbanyak zikir, perbanyak membaca Al-Quran, ya, perbanyak sholawat dan ibadah-ibadah yang lainnya, ya, sehingga kita menjadi pribadi yang tenang, yang damai, ya, dimana orang-orang sekitar kita pun ya merasakan kedamaian, ya, dengan kehadiran kita, ya, karena kitanya sudah menjadi pribadi yang damai dan menyebarkan kedamaian tersebut, ya, di sekitar kita. Kemudian hindari sekecil apapun perbuatan yang bisa menyakiti atau menzalimi orang lain, termasuk pada binatang dan tumbuhan, ya. Kita menjadi pribadi yang penuh kasih sayang itu bukan hanya kepada sesama manusia saja, ya, bahkan kepada hewan dan tumbuhan, ya, kita menjadi pribadi yang penuh kasih sayang, ya, dan hindari dari sikap menyakiti atau menzalimi orang lain, bahkan kepada binatang dan tumbuhan sekalipun, ya. Kemudian orang yang meneladani as-salam dituntut untuk senantiasa memiliki hati yang bersih dan lapang dada, ya. Karena as-salam itu tadi, ya, sebagai sumber ketenangan, kedamaian, ya. Jadi ketika kita sudah memahami makna as-salam, ya, kemudian kita menjadi pribadi yang tenang, damai, karena kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka kita di sini dituntut untuk memiliki hati yang bersih, gitu, ya. Kita sibukkan diri kita, ya, untuk memperbaiki hati kita, ya, memperbaiki ucapan kita, memperbaiki pikiran kita, memperbaiki akhlak kita. Jadi kita tidak ada waktu untuk menyakiti orang lain, gitu, ya, karena kita memperbaiki diri kita saja kita sudah sibuk, gitu, ya, karena siapa lagi yang akan memperbaiki hati kita, siapa lagi yang akan memperbaiki pikiran kita, siapa lagi yang akan memperbaiki akhlak kita kalau bukan diri kita sendiri, gitu, ya. Karena orang lain tidak bisa memperbaiki diri kita, ya, mereka pun harus memperbaiki dirinya sendiri, gitu, ya. Jadi jangan berharap ada orang lain yang bisa memperbaiki diri kita sendiri, gitu, ya. Hanya kita sendirilah yang bisa memperbaiki hati kita, yang bisa memperbaiki hati kita, yang bisa memperbaiki pikiran kita, ucapan kita, dan perbuatan kita, ya. Jadi kalau kita sudah disibukkan dengan memperbaiki diri, ya, maka kita tidak ada waktu, gitu, ya, untuk mengurusi hidup orang lain, apalagi sampai menyakiti hati orang lain. Nah, setelah kita memperbaiki diri kita, hati kita, ya, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ibadah, kita menjadi pribadi yang tenang, ya, maka kita malah menjadi pribadi yang menyebarkan ketenangan, kedamaian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Nah, itulah kalau kita sibuk dengan hari-hari kita, ya, dengan memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita menjadi pribadi yang tenang dan menyebarkan kedamaian atau ketenangan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan terakhir, ya, tips meneladani as-salam yaitu dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang memiliki nama as-salam, agar dia memampukan kita meneladani namanya yang mulia, ya. Jadi tanpa kekuatan dan pertolongan Allah, ya, kita adalah hamba yang lemah, ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membimbing kita, ya, untuk kita bisa mampu meneladani Asmaul Husna As-Salam yang maha sejahtera, yang maha tenang, yang maha damai, ya, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan kita ketenangan, ya. Allah lah sumber ketenangan, sumber kedamaian, ya, sumber kesejahteraan. Jadi kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan itu bukan ada di luar diri kita, ya, bukan ada di harta atau jabatan atau tadi popularitas, ya, atau kekayaan, ya, atau apapun, ya, yang kita sandarkan selama ini, yang kebanyakan manusia mengira itu adalah sumber keselamatan, ya, ternyata, ya, dari materi itu tidak bisa membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, ya, yang bisa memberikan kebahagiaan, kedamaian, dan keselamatan, kesejahteraan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat pemilik nama as-salam, ya, Allah sebagai sumber yang memiliki kesejahteraan, kedamaian, keselamatan. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar kita senantiasa diberikan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, ya, sehingga kita menjadi pribadi yang bisa menebarkan kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan tersebut bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, mungkin itu saja materi kita
mengenai Asmaul Husna As-Salam pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup saja pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.